perkenalkan, nama saya Ilham Ramadhani. Saya kelas 11 PKS 2, siswa dari SMK Negeri Bugimulyo. Di sini saya akan membahas tentang sistem pendinginan. Yang pertama yaitu nama komponen, fungsi komponen, serta pengertian sistem pendinginan. Yang pertama, untuk fungsi sistem pendinginan dibagi menjadi 3 pada umumnya. Yang pertama, untuk menyerap panas pada mesin. Yang kedua, untuk menjaga mesin agar tetap pada temperatur antara 80 sampai 90 derajat Celcius. Dan yang ketiga, untuk mencapai suhu kerja pada mesin. Oke, yang pertama ini adalah radiator. Radiator ini berfungsi untuk mendinginkan air, dibantu dengan kipas radiator. Ini dia kipasnya. Kemudian ini adalah tutup radiator. Tutup radiator ini berfungsi untuk mengalirkan air ke reservoir. Maju-maju, ini reservoir tank ketika mesin mencapai titik didih, dan akan mengembalikan air kembali ke radiator saat mesin itu dingin. Dengan memanfaatkan kevakuman, untuk tutup radiator ini ada yang namanya katup valve. Dan katup valve inilah yang akan mengatur laju airnya menuju ke radiator. Oke, lanjut yang ketiga, komponen pada sistem pendingin air atau radiator. Ada ini namanya selang radiator. Ini terbuat dari karet yang sangat kuat. Selang radiator ini ada 2. Yang pertama ini selang radiator bagian atas, selang inlet, dan yang kedua ini di bawah ini, bagian bawah ini ada yang namanya selang outlet atau selang bagian bawah. Dan kita lanjut lagi, yang keempat, komponen pada sistem pendingin air atau radiator, yaitu ada pompa air atau water pump. Ini dia pompa air di belakang kipas radiator ini. Untuk fungsi water pump ini untuk menyalurkan air ke seluruh sistem pendingin air atau radiator. Ini adalah kipas radiator. Kipas radiator ini berfungsi untuk mendinginkan air radiator yang ada di dalam radiator. Kipas ini akan berputar ketika mesin menyala. Dan komponen yang kelima pada sistem pendingin air radiator adalah termostat. Di dalam sini terdapat termostat. Termostat ini berfungsi untuk membantu mencapai suhu kerja mesin, yaitu dengan cara menutup katup inlet, kemudian menutup katup inlet sampai suhu 80 derajat Celcius, kemudian akan membuka secara otomatis ketika sudah mencapai suhu 90 derajat Celcius. Oke, baiklah, kemudian kita lanjut untuk komponen yang keenam pada sistem pendingin radiator atau air, yaitu ada water jacket. Water jacket ini berada di dalam silinder head sini. Water jacket berfungsi untuk mengalirkan air ke seluruh bagian-bagian mesin. Kita lanjut pada komponen yang ketujuh pada sistem pendingin radiator atau sistem pendingin air, yaitu ada reservoir tank. Tabung ini berfungsi menyimpan air pendingin yang mengalami penguapan saat mesin di dalam suhu tinggi. Untuk tabung reservoir ini terdapat indikator full dan low. Ketika air di bawah low maka itu kurang, dan ketika air di atas full itu berlebihan. Jadi ketika kita mengisi tidak boleh di bawah low dan tidak boleh di atas low. Kenapa kalau ketika di atas low itu tidak boleh? Karena ketika mesin dalam suhu tinggi, air yang ada di dalam radiator akan menguap dan akan masuk ke dalam tangki ini, kemudian akan tumpah ketika kita mengisi di atas full. Dan yang tepatnya yaitu mengisi di tengah-tengah sini, di atas low dan di bawah full. Mulai bekerja pada saat mesin kendaraan dihidupkan. Lalu putaran mesin akan diteruskan dari crankshaft menuju puli yang terhubung melalui sebuah belt untuk memutar impeller pada water pump dan juga fan radiator. Ini biasanya untuk mesin berpenggerak belakang.
Sedangkan untuk mesin yang memiliki posisi miring atau FWD (front wheel drive), fan pada radiator digerakkan secara elektrik. Lanjut, putaran pada water pump berfungsi untuk memberikan sirkulasi air di dalam mesin, sedangkan putaran pada fan berfungsi untuk menghisap udara segar dari depan unit radiator. Lalu selain itu juga seperti yang kita tahu bahwa power yang dihasilkan oleh mesin akan menghasilkan panas, dan panas ini akan merambat menuju area sekitarnya, termasuk coolant yang berada di sekitar sumber power tersebut. Maka liquid coolant yang telah menerima panas ini akan disirkulasikan oleh water pump di dalam mesin agar suhu panas pada mesin menjadi rata hingga suhu yang telah ditentukan. Dan ketika suhu panas mesin telah merata dan mencapai suhu yang ideal, maka termostat akan membuka jalur menuju radiator dengan tujuan untuk mendinginkan atau menurunkan suhu coolant yang sudah panas. Di dalam termostat terdapat paraffin wax atau lilin yang berfungsi untuk menahan posisi sebuah termostat. Dan ketika termostat ini telah mencapai suhu yang cukup tinggi untuk melelehkan lilin yang berada di dalamnya, maka tekanan wax yang semakin tinggi akan membuat molekulnya mengembang dan membuka jalur radiator. Dan ketika suhu coolant mulai turun, maka termostat ini akan kembali ke posisi semula. Oke, itu dia cara kerja termostat. Namun pada beberapa kendaraan tertentu yang sudah menggunakan sistem komputer, ada juga yang tidak menggunakan termostat, melainkan hanya mengandalkan sensor suhu untuk mengatur jalur sirkulasi coolant ini. Selanjutnya, setelah coolant yang bersuhu tinggi ini telah melewati termostat, maka coolant akan menuju proses pendinginan. Coolant ini akan didinginkan dengan cara mengembuskan udara dari atmosfer melalui cooling pin, agar terjadi transfer suhu antara liquid cooling dan udara pada atmosfer, di mana udara pada atmosfer akan menjadi lebih panas dan liquid coolant akan menjadi lebih dingin. Selanjutnya, coolant yang suhunya sudah lebih dingin tersebut disalurkan kembali menuju silinder blok dan juga silinder head pada mesin. Tapi tidak hanya sampai di sana. Pada saat liquid coolant mencapai suhu yang tinggi, maka molekulnya akan mengembang dan menyebabkan tekanan berlebih pada mesin dan juga radiator. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada unit radiator kendaraan. Untuk menanggulangi hal ini, maka pada tutup radiator pun dilengkapi dengan klep atau valve yang berfungsi untuk menanggulangi tekanan berlebih pada radiator, dengan cara menyalurkan air radiator yang bertekanan tinggi keluar dan menyimpan pada tank reservoir atau expansion tank. Oke, baiklah. Kemudian kita akan mengecek kebocoran pada sistem pendingin ini. Apakah sistem pendingin ini masih baik atau ada kebocoran atau tidak, yaitu dengan cara mengecek dengan alat radiator capactor. Ini dia alat radiator capactornya. Kita bisa memilih sesuai dengan tutup radiatornya. Kemudian kita pilih dengan yang sesuai. Kita buka tutup radiator, kita masukkan ke radiatornya, kita tekan start untuk mengunci. Oke, kemudian kita ambil radiator capactornya, lalu kita beri tekanan, kemudian kita beri tekanan 0,9 sampai 1,1. Apakah sistem pendingin ini ada kebocoran atau tidak? Kita pompa sampai 0,9 dan sampai 1,1. Oke, 1,1. Lalu kemudian kita cek di sini apakah ada rembesan air atau tidak. Di selang inlet, selang outlet sini, pompa air, dan pada silinder head sini apakah ada air rembesan atau tidak. Di sini tidak ada. Berarti dapat disimpulkan bahwa sistem pendingin ini masih berguna dengan normal. Oke, sudah kita cek kebocoran pada radiator ini, ternyata tidak ada kebocoran. Kemudian kita akan merilisnya kembali dengan cara mencet tombol rilis ini. Ketika tekanan sudah turun, kita cabut, kita kembalikan pada tempatnya. Putar untuk membuka.
kemudian pasang kembali tutup radiator. Oke, kembalikan ke tempat semula, rapi, kemudian tutup kembali. Oke, baiklah, cukup sekian pembahasan tentang sistem pendinginan dari saya Dayhan Ramadhani, kelas 11 TKR 2 dari SMK Negeri Tugumulyo. Mengucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.